Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo everyone, halo Sobat TKJ. Bertemu lagi bersama saya Thalita Salsabila. Pada video kali ini saya akan membahas bab 15, yaitu mengenai basic configuration, yang mana saya masih sama, yaitu membahas mengenai Debian dan juga Ubuntu Server Administration. Nah teman-teman, pada bab 15 ini kita akan ada 6 pembahasan, yaitu yang pertama ada konfigurasi hostname, kemudian yang kedua ada konfigurasi host, yang ketiga ada mendefinisikan IP address pada topologi, yang keempat konfigurasi IP address router, yang kelima ada konfigurasi IP address server client, dan kemudian yang terakhir ada basic remote access. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Jadi teman-teman, pada pembahasan yang pertama ini saya akan coba untuk merubah atau mengganti sebuah hostname ya teman-teman. Nah jadi di sini kita akan coba buka pada topologinya ya teman-teman. Nah inilah topologi yang saya miliki, kalian bisa lihat. Nah jadi di sini teman-teman, pada pembahasan yang pertama kita itu akan merubah hostname pada setiap virtual mesin ini ya teman-teman. Jadi untuk hostname sendiri adalah penamaan atau identitas jaringan dalam suatu komputer ya teman-teman. Nah misalkan di sini untuk yang router Debian yang ini, nah dia secara defaultnya si router Debian ini teman-teman, untuk hostname-nya itu dia bernama Debian server. Nah jadi nantinya kita akan melakukan konfigurasi agar si router Debian ini nama hostname-nya itu berubah menjadi rtr-debian. Nah, perhatikan juga di sini dia ada dua server ya, teman-teman. Yang mana pada server pertama dia itu secara default untuk nama hostname-nya adalah Debian. Kemudian untuk yang kedua, untuk server kedua itu secara default namanya itu adalah Ubuntu ya, teman-teman. Maka dari itu kita akan ubah agar kedua server ini memiliki hostname. Untuk yang server 1 nanti hostname-nya adalah svr1-debian. Kemudian untuk yang server 2 itu hostname-nya menjadi svr2-ubuntu ya teman-teman. Nah kemudian di sini untuk kliennya juga akan kita ubah ya teman-teman, yaitu menjadi client-ubuntu. Karena di sini secara defaultnya untuk klien dia untuk nama hostname-nya adalah Ubuntu ya teman-teman. Oke, di sini langsung saja kita bisa coba pada router Debian-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah perhatikan di sini saya sudah berhasil masuk ya teman-teman ke dalam router Debian-nya. Nah, perhatian di sini untuk peletakan dari hostname itu ada di setelah router Debian. Nah, itu kan ada tanda @Debian. Nah, itulah yang dinamakan dengan hostname ya, teman-teman. Nah, di sini untuk merubah hostname itu kita bisa masuk ke dalam super user terlebih dahulu ya, teman-teman, yaitu dengan perintah sumin. Lalu kita enter. Di sini kita bisa masukkan passwordnya. Nah, di sini saya akan coba cek apakah hostname-nya itu benar Debian. Nah, untuk mengeceknya itu kalian bisa menggunakan perintah yaitu hostname ctl ya, teman-teman, seperti ini. Nah, perhatikan di sini untuk static hostname atau untuk defaultnya itu adalah Debian ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan merubah agar hostname-nya itu menjadi rtr-debian, teman-teman, bukan lagi yang Debian. Nah, di sini untuk komen untuk merubah hostname itu kita bisa menggunakan perintah yaitu hostname ctl set strip hostname. Lalu kita masukkan hostname-nya itu mau dirubah menjadi apa ya teman-teman. Nah di sini kan saya akan beri rtr-debian seperti ini. Kemudian di sini kita bisa enter. Kita bisa cek lagi dengan perintah hostname ctl ya teman-teman. Nah perhatikan di sini dia sudah berubah ya teman-teman untuk hostname-nya yaitu menjadi rtr-debian. Nah kenapa di sini setelah root itu masih @debian bukan rtr-debian. Nah di sini untuk cara ngeceknya atau untuk buktinya kita bisa exit, lalu exit lagi. Kemudian di sini kita bisa login ya teman-teman. Kita masukkan passwordnya. Nah, perhatikan di sini dia sudah berubah ya teman-teman. Yang tadinya Debian sekarang berubah menjadi rtr-debian. Oke, di sini kita akan lanjut untuk konfigurasi hostname pada server 1 Debian ya teman-teman. Nah, di sini secara defaultnya itu masih sama yaitu Debian. Nah, seperti biasa untuk merubah hostname itu kita bisa masuk ke super usernya terlebih dahulu yaitu dengan perintah sustrip. Lalu kita bisa masukkan password. Nah, di sini kita bisa cek terlebih dahulu ya teman-teman dengan perintah hostname ctl. Nah, perhatikan di sini untuk hostname-nya secara default itu masih Debian ya teman-teman. Nah, di sini untuk merubahnya kita gunakan perintah yaitu hostname ctl set strip hostname.
Lalu di sini untuk server 1 saya akan ubahnya menjadi svr1 strip Debian. Seperti ini, kemudian saya enter, kita bisa cek dengan perintah hostname.ctl. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan dia sudah berubah ya teman-teman menjadi svr strip Debian. Di sini saya akan coba exit, lalu exit lagi. Sini saya coba login lagi. Nah, perhatikan di sini dia sudah berubah ya teman-teman untuk hostname-nya menjadi svr1 strip Debian. Nah, di sini kita akan lanjut untuk merubah hostname pada server 2 Ubuntu-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam super user-nya terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman pada Ubuntu untuk masuk ke dalam root kalian bisa menggunakan perintah yaitu sudo su. Lalu di sini kalian bisa masukkan passwordnya ya teman-teman. Kemudian di sini kalian bisa jalan perintah cd. Saya akan clear saja ya teman-teman di sini agar bersih. Nah, di sini saya akan coba cek dengan perintah hostname.ctl. Nah, perhatikan di sini untuk hostname-nya atau untuk default hostname-nya itu adalah Salsabila ya teman-teman. Nah, itu adalah nama saya sendiri. Di sini saya akan coba ubah menjadi svr2 strip Ubuntu ya teman-teman. Nah, untuk perintahnya masih sama yaitu hostname.ctl set hostname. Lalu nama yang ingin diubah yaitu svr2 strip Ubuntu. Seperti ini, lalu saya enter. Kemudian saya cek lagi dengan perintah hostname.ctl. Nah, perhatikan di sini dia sudah berubah ya teman-teman menjadi svr2 strip Ubuntu. Di sini saya akan coba exit seperti biasa. Lalu exit lagi. Kemudian saya login. Saya masukkan passwordnya. Nah, perhatikan di sini dia sudah berubah ya teman-teman. Kemudian di sini juga kita akan lakukan perubahan pada kliennya ya teman-teman atau pada Ubuntu kliennya. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam super usernya terlebih dahulu dengan perintah sudo su. Lalu kita masukkan password. Dan kita bisa jalankan perintah cd. Nah, di sini saya sudah berada di root ya teman-teman. Dan di sini saya akan coba cek terlebih dahulu untuk hostname-nya dengan perintah hostname.ctl. Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini untuk static hostname-nya itu masih Ubuntu ya teman-teman. Jadi secara defaultnya untuk klien Ubuntu, untuk hostname-nya adalah Ubuntu. Di sini kita akan ubah menjadi klien Ubuntu ya teman-teman dengan perintah yang sama yaitu hostname.ctl set hostname. Lalu nama yang ingin diubah yaitu client strip Ubuntu. Seperti ini, kemudian kita enter. Di sini kita cek lagi dengan perintah hostname.ctl. Nah, perhatikan dia sudah berubah ya teman-teman menjadi client strip Ubuntu. Seperti biasa, kita akan coba exit, lalu exit lagi. Nah, perhatikan di sini dia sudah berubah ya teman-teman untuk hostname-nya yaitu menjadi client strip Ubuntu. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu konfigurasi host. Nah, jadi teman-teman, host itu adalah mapping antara IP address dengan hostname kita. Nah, untuk konfigurasi host ini dia berfungsi agar kita dapat melakukan ping melalui hostnya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan contohkan pada topologinya ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini kan ada server 1 Debian ya teman-teman. Nah, misalkan untuk server 1 Debian ini dia memiliki IP yaitu 10.10.10.2 ya teman-teman. Nah, lalu kita kasih untuk nama hostnya adalah server 1 Debian.com. Nah, maka dari itu nantinya ketika kita ingin ping ke server 1 Debian itu kita bisa menggunakan host yang tadi kita konfigurasi yaitu svr1 Debian.com ya teman-teman. Nah, di sini kita coba langsung praktekkan saja ya teman-teman. Nah, di sini saya akan praktekkan pada yang router Debian terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa masuk ke super user terlebih dahulu dengan perintah sumin, lalu kita masukkan password. Dan di sini saya akan clear ya teman-teman biar mudah. Nah, di sini saya akan coba cek untuk hostnya ya teman-teman yaitu dengan perintah cat /etc/host. Seperti ini, kemudian saya enter. Nah, perhatikan di sini untuk namanya itu adalah rtr-debian.router.com ya teman-teman. Nah, itulah yang dinamakan dengan hostname ya teman-teman. Nah, di sini kita akan ubah yang rtr-debian.router.com ya teman-teman. Nah, di sini untuk merubahnya itu kalian bisa menggunakan perintah yaitu nano /etc/host.
Seperti ini. Nah, perhatikan di sini dia terdapat IP ya, teman-teman. Nah, ini terdapat IP, kemudian ada localhost. Di sini ada RTR, strip Debian, strip router, strip.com, kemudian juga ada RTR Debian. Nah, jadi nantinya teman-teman, kalau misalkan kita itu ingin ping ke IP yang ini ya, teman-teman, yang 127. Nah, maka dari itu kita itu bisa menggunakan nama atau hostnya ya, teman-teman. Jadi, ketika di sini kita ingin ping ke IP 127 itu kita bisa menggunakan nama hostnya. Misalkan untuk nama hostnya adalah rtrstripdebian.com seperti itu. Jadi di sini kita itu nggak usah pusing untuk menghafalkan IP-nya ya teman-teman, karena kita bisa ping menggunakan nama hostnya. Nah di sini saya akan ubah untuk hostnya menjadi seperti hostname saja teman-teman, yaitu RTR Debian. Di sini untuk routernya itu saya hapus ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi rtrstripdebian.com. Kemudian di sini sama RTR Debian ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa Ctrl X, lalu Y dan Enter. Nah di sini kita bisa lihat dengan perintah cat /etc/host. Kita enter. Nah, perhatikan di sini untuk hostnya sudah berubah ya teman-teman. Yang tadinya rtrstripdebian.router.com sekarang sudah berubah menjadi rtrstripdebian.com ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ping ke host yang tadi sudah kita konfigurasi ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba ping yang ada .com-nya terlebih dahulu. rtrstripdebian.com. Seperti ini, kemudian saya enter. Nah, perhatikan di sini dia sudah berhasil ping ya teman-teman. Nah, saya akan coba lagi untuk yang nama kedua, yaitu yang RTR strip Debian. Kita bisa masukkan di sini. Nah, perhatikan lagi di sini dia juga sudah berhasil ya teman-teman. Oke, untuk yang kedua di sini kita akan coba konfigurasi di servernya ya teman-teman. Kita akan coba pada server 1 Debian-nya. Di sini kita bisa masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah sumin, lalu kita masukkan passwordnya. Di sini saya akan clear. Nah, di sini saya akan langsung saja untuk masukkan perintah yaitu nano/etc/host ya teman-teman. Seperti ini, kemudian kita enter. Nah, karena pada server 1 ini kita hanya mengcloning dari router Debian, maka di sini untuk hostnya itu sama ya teman-teman seperti pada router Debian. Nah, di sini kita akan ubah menjadi svr 1 Debian ya teman-teman. Nah, di sini saja kita ubahnya menjadi svr 1 Debian ya teman-teman. Kemudian untuk routernya di sini saya akan hapus, yaitu menjadi svr-debian.com. Kemudian di sini kita ubah juga menjadi svr1-debian. Kemudian di sini kita bisa Ctrl X, kemudian Y dan Enter. Nah, di sini kita coba cek terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu dengan perintah cat /etc/host. Nah, perhatikan di sini dia sudah berubah ya teman-teman untuk hostnya. Di sini kita akan coba ping ke host yang pertama terlebih dahulu, yaitu svr1-debian.com seperti ini. Nah, perhatikan di sini dia sudah TTL ya teman-teman. Kita coba untuk yang host kedua. Kemudian di sini kita enter. Nah, perhatikan di sini juga dia sudah TTL ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi pada server 2 Ubuntu-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke super user-nya terlebih dahulu. Pada Ubuntu kita untuk masuk ke root menggunakan sudo su ya teman-teman. Jangan lupa. Kemudian kita masukkan password. Dan kita bisa jalankan perintah cd. Di sini saya akan clear. Nah, di sini kita langsung saja untuk mengganti ya teman-teman nama hostnya, itu dengan perintah nano/etc/host. Kemudian kita enter. Nah, di sini pada server 2 Ubuntu saya akan ubah untuk hostnya menjadi svr2-ubuntu ya teman-teman. Kita masukkan saja di sini langsung. Kemudian kita masukkan lagi. Nah, kemudian di sini kita bisa Ctrl X, kemudian Y dan Enter ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba langsung ping saja ya teman-teman. Di sini kita akan coba ping ke hostname yang pertama terlebih dahulu, yaitu yang svr2ubuntu.com seperti ini. Nah, perhatikan di sini dia sudah TTL ya teman-teman. Kemudian kita coba untuk host yang kedua, yaitu yang svr2-ubuntu.
Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini dia juga sudah bisa ping ya teman-teman. Kemudian untuk yang terakhir kita akan coba konfigurasi pada klien Ubuntu ya teman-teman. Nah, seperti biasa di sini kita bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu ya teman-teman dengan perintah sudo lalu strip i seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan password. Nah, di sini saya sudah berada di super usernya ya teman-teman. Kita langsung saja masukkan perintah yaitu nano/etc/host. Nah, di sini untuk hostnya saya akan ubah menjadi klien ya teman-teman. Ini kita langsung ubah saja klien strip Ubuntu. Kemudian di sini untuk VirtualBox-nya saya biarkan ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa Ctrl X, Y dan juga enter. Nah, di sini saya akan coba cek yaitu dengan perintah cat/etc/host ya teman-teman, seperti ini. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman, yaitu menjadi klien strip Ubuntu strip VirtualBox. Di sini kita bisa coba cek dengan perintah ping klien strip Ubuntu strip VirtualBox. Kemudian di sini bisa kita enter. Nah, perhatikan di sini dia juga sudah berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu di sini kita akan mendefinisikan atau akan memberikan IP pada topologi yang kita miliki ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Di sini saya akan buka topologinya ya teman-teman. Nah, di sini perhatikan saya sudah memberikannya IP. Nanti saya akan jelaskan satu persatu ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan bahas yang dari router ke host OS ya teman-teman ataupun ke laptop kita. Nah, di pembahasan sebelumnya teman-teman yang lab setup itu kita akan membahas mengenai router ke host OS ya teman-teman dengan menggunakan aplikasi VirtualBox. Nah, itu kita menggunakan yang namanya adapter host only. Nah, di sini teman-teman untuk IP dari host only itu kalian bisa cari di control panel ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa pergi ke network and internet, kemudian network and sharing center, kemudian kalian bisa pilih change adapter setting. Nah, di sini karena saya menggunakan host only, maka kalian bisa buka yang VirtualBox host only ya teman-teman. Di sini juga saya menggunakan aplikasi VirtualBox. Kalian bisa klik saja kemudian details. Nah, perhatikan di sini IP-nya adalah 172.20.32.1 ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman IP yang ada di control panel yang di host only itu adalah IP milik host OS ya teman-teman ataupun laptop kita. Nah, karena di sini IP pada host OS adalah 32.1, maka untuk IP dari router itu dia harus mengikuti IP dari host OS ya teman-teman, agar nantinya si router Debian ini dia mendapatkan internet dari host OS. Nah, jadi nantinya pada router saya itu akan pasang IP yaitu 172.20.32.10 ya teman-teman. Kita lanjut yang dari router ke server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu ya teman-teman. Nah, jadi nantinya di router kita itu juga akan memasangkan IP 10.10.10.1 ya teman-teman. Lalu saya juga akan pasang IP pada server 1 Debian yaitu IP-nya adalah 10.10.10.2 dan juga pada server 1 itu nantinya kita akan menambahkan gateway ya teman-teman pada saat pengaturan IP-nya. Nah, untuk gateway-nya sendiri itu yang ini teman-teman, yang 10.10.10.1. Nah, jadi gateway sendiri itu adalah gerbang untuk mendapatkan internet dari router teman-teman. Yang mana si router itu dia mendapatkan internet dari host OS ataupun laptop kita. Jadi nantinya teman-teman si router itu dia akan menyebarkan internet ke server 1 Debian, lalu server 2 Ubuntu dan juga klien Ubuntunya. Nah, lalu di sini pada server 2 Ubuntu saya itu akan memberikan IP yaitu 10.10.10.3 ya teman-teman. Kemudian saya juga akan pasang gateway-nya. Nah, untuk pasang gateway pada server 2 itu sama seperti server 1, yaitu dia menggunakan 10.10.10.1 yang nantinya saya akan konfigurasi pada router Debian-nya. Kemudian di sini pada klien Ubuntu-nya saya itu akan menggunakan IP atau saya akan memberikan IP-nya yaitu 192.16.1.2 ya teman-teman. Kemudian untuk gateway yang akan kita pasang di router itu saya menggunakan 192.16.1.1 ya teman-teman.
teman-teman. Nah, jadi nantinya si klien Ubuntu ini dia akan menggunakan gateway. Nah, untuk gateway-nya sendiri adalah yang ini. Nah, jadi untuk konsep mudahnya itu seperti ini teman-teman. Nah, seperti yang tadi sudah kita bicarakan ya teman-teman, bahwa gateway adalah gerbang untuk membukakan koneksi internet dari si router ya teman-teman. Nah, jadi nantinya si router itu dia akan membukakan internet teman-teman, membukakan koneksi internet agar si server dan juga klien itu dapat mendapatkan internet. Yang mana si router ini dia itu mendapatkan internetnya itu dari host OS ya teman-teman, ataupun laptop kita. Jadi seperti yang tadi sudah saya bilang, bahwasanya si router itu dia akan membukakan pintu pada server 1, server 2 dan juga klien Ubuntu agar mendapatkan internet. Nah, jadi di setiap sambungannya itu pasti dia memiliki gateway. Nah, nantinya gateway inilah yang akan kita pasang di pengaturan IP di router Debian-nya. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu konfigurasi IP address pada router. Nah, jadi pada pembahasan yang keempat ini saya itu akan memasangkan IP pada routernya ya teman-teman. Nah, sebelumnya kan saya sudah menjelaskan untuk host OS itu berapa, untuk klien itu berapa. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasinya ya teman-teman. Nah, pada pembahasan yang keempat itu kita akan coba pada router Debian-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kalian bisa buka pada router Debian-nya. Nah, karena di sini kita itu akan konfigurasi IP, maka kita itu harus masuk ke super user-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini ternyata saya belum login ya teman-teman. Di sini saya akan login terlebih dahulu. Nah, seperti yang saya bilang, kita harus masuk ke dalam super user terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu dengan perintah zoom-in. Lalu kita masukkan password. Di sini saya akan clear biar teman-teman juga lihatnya gampang. Nah, di sini untuk perintah konfigurasi IP itu kita bisa menggunakan atau memasukkan perintah yaitu nano /etc/network/interfaces. Seperti ini, kemudian kalian bisa enter. Nah, perhatikan di sini untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa arrow bawah, kemudian di sini kalian enter. Kemudian kalian bisa tuliskan yaitu auto env0s3 seperti ini teman-teman. Kemudian kalian bisa arrow, lalu kalian tuliskan lagi yaitu ifs, lalu env03 ya teman-teman, inet static seperti ini. Kemudian kalian bisa buat baris lagi di bawahnya. Nah, di sini ketika punya kalian itu sudah muncul ya teman-teman, pada bagian inet itu nantinya dia pasti akan di HCP. Nah, nanti kalian bisa ganti menjadi statik saja ya teman-teman, karena di sini saya belum muncul maka saya tulis secara manual saja. Lalu di sini kita bisa tambahkan address-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menambahkan address pada router Debian-nya. Yang mana tadi kita memberinya IP yaitu 172.20.32.10 ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita juga tambahkan untuk netmask-nya ya teman-teman, yaitu 255.255.255.0. Kenapa 255? Karena di sini tuh kita menggunakan /24 ya teman-teman. Nah, di sini juga kita tambahkan untuk gateway-nya ya teman-teman. Kalian bisa tulis terlebih dahulu untuk gateway-nya. Nah, jadi teman-teman, untuk gateway-nya itu yang ini ya teman-teman. Jadi nantinya si gateway ini dia akan menjadi gerbang agar si router itu dia mendapatkan internet ya teman-teman. Nah, nantinya juga si router dia itu akan membagikan internetnya ke server 1 Debian, server 2 Ubuntu dan juga klien Ubuntu-nya. Nah, di sini kita bisa tuliskan saja untuk gateway-nya yaitu 172.20.32.1. Nah, di sini kita itu bisa tambahkan interface lagi ya teman-teman. Kalian bisa enter, kemudian kita bisa ketikkan yaitu auto env0s8 ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita bisa tuliskan ifs, lalu endpost-nya ya teman-teman, yaitu 8, lalu inet static. Seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan juga untuk address-nya, yaitu berarti 10.10.10.1. Nah, jadi IP 10.10.10.1 ini adalah IP yang akan menjadi gateway pada server 1 dan juga server 2 ya teman-teman. Nah, untuk gateway tersebut itu bisa kita tuliskan pada router Debian-nya ya teman-teman, yaitu dengan address. Jadi di sini untuk gateway-nya atau untuk address-nya adalah 10.10.10.1. Kemudian di sini kita bisa tambahkan untuk netmask-nya ya teman-teman, yaitu sama 255
192.255.255.0. Karena di sini itu kita menggunakan /24. Nah, di sini kita bisa lanjut untuk konfigurasi IP yang ke klien Ubuntu-nya ya, teman-teman. Nah, masih sama, kalian bisa ketikkan auto. Lalu untuk endpost-nya itu endpost 9 ya, teman-teman. Mohon maaf, seperti ini. Lalu kita ketikkan lagi yaitu ifs endpost 9, kemudian inet, lalu static. Kalian bisa arrow bawah, lalu kita tuliskan lagi yaitu address-nya. Nah, di sini untuk address-nya adalah yang ini teman-teman, yaitu yang 192.16.1.1. Jadi nantinya IP ini adalah yang menjadi gerbang agar si klien ini mendapatkan internet ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung tuliskan saja 192.16 titik 16 lalu 1.1 seperti ini. Kemudian kita tambahkan juga untuk netmax-nya masih sama, yaitu 255.255.255.0 ya teman-teman, karena kita menggunakan /24. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk konfigurasi IP pada router Debian-nya. Tetapi ini belum selesai. Di sini kita bisa Ctrl X, Y lalu enter. Kemudian kita bisa jalankan perintahnya yaitu sistem ctl restart lalu networking seperti ini. Oke, di sini kita bisa enter dengan perintah sistem ctl restart networking. Kita tunggu, kemudian kita bisa cek dengan perintah IPA. Nah, perhatikan di sini untuk IP yang tadi sudah kita pasang, dia sudah ada ya teman-teman di sini. Nah, di sini ada endpost 3, ada endpost 8 dan juga ada endpost 9. Nah, di sini ada LO ya teman-teman. Nah, ini tuh loopback. Di sini kita nggak akan belajar loopback, tetapi kita akan belajar endpost 3, 8 dan juga 9. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu konfigurasi IP address pada server dan juga kliennya teman-teman. Nah, setelah tadi kita sudah konfigurasi IP pada routernya, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi IP pada server dan juga kliennya. Nah, di sini langsung saja ya teman-teman, kita bisa buka pada topologinya. Lalu saya akan buka pada server 1 ya teman-teman. Kita akan coba pada server 1. Nah, di sini biar mudah. Nah, di sini agar mudah seperti ini saja ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba login terlebih dahulu. Lalu saya masukkan password. Seperti biasa teman-teman, untuk mengkonfigurasi IP itu kita bisa masuk ke dalam super usernya terlebih dahulu dengan perintah sumin. Lalu di sini saya akan coba clear. Nah, di sini kita akan coba pada server 1 Debian terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah kita sudah masuk ke dalam super usernya, kita bisa menjalankan perintah lagi yaitu nano/etc/network/interfaces ya teman-teman. Kemudian kalian bisa enter. Kemudian di sini kalian bisa arrow bawah, kita enter. Kemudian kita bisa tuliskan yaitu auto enp03 seperti ini. Lalu kalian bisa arrow bawah, kita bisa tuliskan ifs lalu enp03 inet static. Kemudian kalian bisa arrow bawah. Kita tambahkan baris baru lagi yaitu address. Nah, di sini untuk IP yang kita gunakan pada server 1 itu berarti yang 10.10.10.2 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung tuliskan saja 10.10.10.2. Kemudian kita bisa arrow, kita tuliskan untuk netmax-nya. Nah, di sini sama teman-teman, untuk netmax-nya yaitu 255.255 ya teman-teman. Lalu titik 0 karena kita menggunakan /24. Kemudian kita juga tambahkan untuk gateway-nya ya teman-teman. Nah, di sini untuk gateway-nya adalah yang ini teman-teman. Yang ini sebentar. Nah, yang ini. Gateway-nya adalah 10.10.10.1 yang sudah kita pasang di routernya ya teman-teman. Kita bisa masukkan saja seperti ini. Lalu di sini kita bisa Ctrl X, Y lalu enter. Nah, di sini saya akan perbesar. Kemudian saya akan jalankan perintah yaitu sistem restart. Kemudian networking.
Oh, mohon maaf teman-teman, di sini ternyata sistem CTL, bukan sistem. Di sini kita tambahkan saja sistem CTL. Kemudian di sini kalian bisa enter saja. Kita tunggu, kemudian kita bisa cek dengan perintah IPA. Nah, perhatikan di sini untuk nPost 3 IP-nya sudah seperti yang tadi kita pasang ya teman-teman, yaitu 10.10.10.2. Nah, sekarang kita lanjut pada server 2 Ubuntu-nya teman-teman. Nah, di sini saya akan pergi ke topologinya terlebih dahulu, lalu server 2 kita kecilkan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan coba login, lalu masukkan password. Nah, di sini seperti biasa untuk masuk atau untuk konfigurasi itu kita harus masuk ke super usernya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, berbeda dengan Debian, kalau pada Ubuntu itu kita bisa masukkan perintah yaitu sudo min-i, yang artinya kita itu ingin masuk ke dalam home dari routernya ya teman-teman. Di sini kita enter, lalu kita masukkan password. Nah, perhatikan di sini saya sudah masuk ya teman-teman. Di sini saya clear. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan komen lagi yaitu nano /etc/netplan/00 seperti ini. Lalu kalian bisa klik tab atau pencet yang tab ya teman-teman. Nanti itu secara otomatis perintahnya dia akan tercopy ya teman-teman, atau si sistemnya itu pasti akan tahu. Nah, jadi di sini teman-teman untuk perintah pada Ubuntu dan juga Debian itu sedikit berbeda ya teman-teman. Jadi kalian jangan bingung. Di sini kita bisa enter saja. Nah, perhatikan di sini dia akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa arrow bawah. Kalian bisa lihat yang DHCP4 di sini kan masih true ya teman-teman. Kita bisa ganti menjadi no. Seperti ini. Kemudian di sini kalian bisa enter, kita bisa samakan spasinya ya teman-teman. Kalian bisa ketikkan address. Seperti ini, kemudian kita kasih titik 2. Kemudian di sini kita bisa kasih kurung kotak seperti ini. Kita bisa masukkan IP dari server 2-nya yaitu 10.10.3 ya teman-teman, seperti ini. Kemudian /24. Kita tutup kurung seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan lagi untuk gateway-nya. Kita bisa gateway 4 seperti ini. Kemudian kita titik 2. Kita bisa masukkan yaitu 10.10.10.1. Nah, ini tuh gateway-nya sama ya teman-teman seperti pada server 1 yang sudah kita pasang di router Debian-nya. Kemudian di sini teman-teman untuk versinya saya menggunakan 2 saja. Kalian bisa Ctrl X, Y lalu enter. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan perintah yaitu netplan apply ya teman-teman. Nah, di sini untuk perintahnya itu berbeda ya teman-teman dengan Debian, dimana pada saat di Debian itu kita menggunakan perintah sistem CTL restart networking, itu pada Ubuntu dia hanya menggunakan perintah netplan apply. Di sini kita bisa enter. Nah, di sini untuk warning-warning ini kalian hiraukan saja. Kemudian kita bisa cek dengan perintah IPA. Nah, perhatikan di sini untuk IP-nya sudah ada ya teman-teman yang tadi sudah kita pasang yaitu 10.10.10.3. Nah, di sini kita akan lanjut untuk konfigurasi pada klien Ubuntu-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan klien Ubuntu Desktop. Jadi dia itu berbasiskan GUI dan tampilannya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, nantinya untuk konfigurasi IP itu sedikit berbeda dengan yang CLI. Nah, di sini pada klien Ubuntu itu kalian bisa klik yang ini teman-teman. Kalian bisa lihat ada gambar seperti batu. Lalu kalian bisa klik yang tanda segitiga ke bawah. Lalu kalian bisa pilih yang wired connect. Lalu kalian bisa pilih yang wired setting. Kita tunggu. Nah, perhatikan di sini kalian bisa klik yang tanda pengaturan teman-teman atau tanda gear yang ini. Nah, di sini kalian bisa pergi ke IP versi 4. Nah, perhatikan di sini pada IP versi 4 itu dia masih DHCP ya teman-teman atau automatic. Maka di sini kita bisa ganti yang static ataupun yang manual. Nah, di sini kita bisa langsung tuliskan untuk IP-nya ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat untuk IP pada klien Ubuntu adalah IP-nya yang ini yaitu 192.16.1.2 ya teman-teman. Kita bisa langsung masukkan saja. Kemudian di sini untuk netmax-nya itu masih sama ya teman-teman seperti sebelumnya yaitu 255.255.255.0.
seperti ini. Kemudian untuk gateway-nya itu kita bisa tuliskan yang ini teman-teman. Nah yang ini yang 192.16.1.1. Jadi nantinya gateway ini atau IP ini itu akan menjadi gerbang untuk si klien Ubuntu agar mendapatkan internet ya teman-teman. Nah di sini kita bisa tuliskan saja. Kemudian di sini ketika sudah semuanya ya teman-teman, kalian bisa klik apply. Nah, perhatikan di sini pada wired connected kalian bisa on off kan ya teman-teman. Nah, di sini saya akan off kan dulu. Lalu saya akan coba on kan kembali. Kalian bisa pergi ke terminalnya ya teman-teman di sini. Lalu kita bisa tuliskan IPA. Nah, perhatikan di sini teman-teman, untuk IP yang tadi sudah kita pasang sudah ada ya di sini, yaitu yang 192.16.1.2. Dan lanjut ke pembahasan yang keenam ataupun yang terakhir, yaitu di sini kita akan melakukan basic remote access ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini kita itu akan coba meremote yang namanya router Debian teman-teman yang ini. Jadi kita itu akan meremote dari host OS ke router Debian. Jadi nantinya kita akan menggunakan aplikasi putih ya teman-teman untuk meremotenya dari host OS ke router Debian-nya. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk fungsi dari remote itu sama saja seperti mengambil alih ya teman-teman. Nah, misalkan di sini untuk si server itu dia terjadi error ataupun trouble ya teman-teman. Nah, sedangkan saya atau si adminnya itu dia berada di Jakarta, sedangkan si servernya itu dia berada di Pemalang teman-teman. Nah, maka dari itu kita nggak perlu pergi ke Pemalang teman-teman atau ke tempat di mana server router itu berada. Jadi di sini saya atau admin itu kita bisa melakukan remote saja pada jarak jauh ya teman-teman. Nah, jadi saya itu akan meremote si servernya itu dari Jakarta ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, untuk meremote-nya saya itu akan menggunakan aplikasi putih ya teman-teman. Nah, di sini kalian ketika belum punya aplikasinya, kalian bisa download terlebih dahulu putihnya. Kalian bisa ketik saja seperti ini. Kemudian kalian bisa pilih yang ini teman-teman, download putih free SSH. Kalian bisa klik. Nah, di sini kalian bisa klik download putih ya teman-teman. Kemudian kalian bisa scroll. Nah, kalian bisa klik atau bisa pilih yang ini teman-teman, putih yang ini kalian bisa klik saja. Kemudian nanti secara otomatis itu dia akan terdownload ya teman-teman. Nah, karena di sini saya sudah mendownload putih, maka ini saya tidak perlu ya teman-teman. Seperti yang saya bicarakan sebelumnya, bahwasanya saya itu akan meremote dari host OS ke router Debian ya teman-teman. Nah, sebelum melakukan remote itu kita harus pastikan terlebih dahulu ya teman-teman, apakah si host OS ini atau laptop kita itu bisa ping ke router Debian-nya. Nah, di sini kalian bisa coba cek saja. Kalian bisa pergi ke command prompt. Nah, lalu di sini kita akan coba masukkan perintah yaitu ping. Lalu kita masukkan IP dari routernya ya teman-teman, yaitu 172.1.32.10. Kemudian di sini kita bisa enter. Nah, perhatikan di sini dia sudah TTL ya teman-teman, atau dia itu sudah berhasil untuk ping. Nah, ketika kalian di sini tidak bisa, itu kalian bisa matikan untuk firewallnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini ketika kalian sudah terdownload aplikasi putihnya, kalian bisa buka aplikasi putihnya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah buka. Kemudian di sini kita bisa masukkan IP routernya ya teman-teman, yaitu 172.20.32.10 ya teman-teman. Nah, jadi untuk IP yang kita masukkan ini adalah IP dari router Debian-nya teman-teman, yang ini, yang ini. Nah, kemudian untuk portnya itu sesuai saja, yaitu 22. Kemudian di sininya untuk connection tipenya yaitu SSH. Kita bisa open saja. Kemudian di sini kita bisa accept. Nah, di sini kita bisa login dengan menggunakan user dari router Debian-nya ya teman-teman. Ini saya akan coba login. Nah, perhatikan di sini saya sudah bisa login ya teman-teman. Nah, saya akan buka pada router Debian-nya.
Nah, perhatikan di sini kita sudah bisa untuk meremote yang namanya router Debian ya teman-teman dengan menggunakan aplikasi putih. Nah, jadi teman-teman hal ini itu mempermudahkan kita dalam mengecek konfigurasi yang salah ataupun melakukan konfigurasi dari jarak jauh. Nah, perhatikan di sini teman-teman, pada router Debian yang VM itu kursornya akan hilang ya teman-teman, berbeda pada aplikasi putih ataupun yang kita remote. Nah, dia itu di sini ada kursornya ya teman-teman. Nah, jadi pada aplikasi putih juga kita bisa melakukan yang namanya copy ya teman-teman. Seperti ini kalian bisa mengkopinya untuk perintah. Nah, di sini kita akan coba untuk cek IP-nya ya teman-teman, yaitu dengan perintah IP address apakah sama seperti pada VM router Debian-nya. Di sini kita coba saja, kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini dia sama ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini untuk endpost 3 172.20.32.10 sama. Kemudian endpost 8 ini adalah 10.10.1 sama, kemudian endpost 9 juga sama ya teman-teman, yaitu 1.1. Nah, jadi di sini teman-teman kita itu hanya baru bisa meremote yang router Debian saja ya teman-teman. Sedangkan untuk server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu, lalu untuk klien itu kita belum bisa melakukan remote ya teman-teman. Karena di sini kita itu belum melakukan konfigurasi yang lain pada server dan juga kliennya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada bab basic configuration ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.